Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya untuk trading ya, untuk scalping di tanggal 8 Mei 2025. Nah, seperti biasa saya mau mengingatkan bahwa saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Ya, jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan biasanya ya teman-teman, mungkin sekedar informasi tambahan bahwa saya biasanya hanya akan entry di saham yang direspon market ya. Jadi kalau dia naiknya kencang 2-3%, ada bid overnya cakep gitu ya, baru saya pertimbangkan untuk entry. Dan kalau seandainya udah entry dia turun, saya biasanya langsung cut ya teman-teman. Ya, jadi itu dia, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, yang baru subscribe di channel saya ya, jadi ini untuk scalping ya teman-teman. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk hold ya, karena ini yang saya informasikan adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja di tanggal 8 Mei saya punya 4 saham ya. Ini kenapa DKHH Waran saya sampaikan ya, karena kayaknya DKHH induknya bakal lock arah ya. Tapi nanti saya share. Asri ini price action cakep ya, volume cakep, data transaksi cakep, Doit ini juga cakep. Ya, nah yang keempat nih masih saham idola saya nih. Ini saya lihat tanda-tandanya masih belum ada indikasi jelek gitu ya. Jujur sebenarnya yang main hari ini kembali emas. Kemarin saya nge-skip saham emas karena saya udah takut harganya ternyata antam malah kencang lagi ya teman-teman. Dan mungkin sedikit review aja ke teman-teman, kemarin ya saya rekom saham Das, Cuan, Kin, dan juga Sola. Jadi dari keempat saham ini jujur teman-teman saya nggak ada yang entry ya, ya. Dan secara performa Kin ya sempat naik gitu ya, sempat naik sebelum akhirnya dia turun tipis. Cuman mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya mau sharing aja bahwa di tanggal hari ini, di tanggal 7 ini broker LG masih konsisten melakukan pembelian ya, jadi top 1 buyer ya di hari ini. Dan seperti teman-teman kemarin, kalau teman-teman nonton konten saya yang kemarin, ini saya sampaikan bahwa LG ini juga beli di tanggal 6 Mei. Jadi kalau ngelihat posisi chartnya aja, ini sekedar buat informasi sama teman-teman bahwa saham Kin ini menurut saya masih menarik. Volume yang terjadi juga bagus ya. Ini volumenya luar biasa besar. Ya, sahamnya merah ini saya mengindikasikan memang ada yang mau coba angkat sahamnya, tapi di sellernya keluar gitu ya. Ada seller. Tapi ya nanti besok kita tinggal lihat lagi. Ini terlihat LG-nya masih konsisten beli gitu ya. Menurut saya masih menarik seperti itu. Cuman sayangnya kalau sahamnya nggak kenceng, saya nggak begitu suka gitu ya. Malah saya prefer saham-saham yang udah di deket-deket posisi breakout gitu ya, di deket-deket posisi breakout dengan volume besar. Nanti saya sampaikan ada 2 saham ya. Ini bocorannya nih. Nanti saya sampaikan. Nah, yang kedua saham Sola merah tadi ya udah saya sampaikan. Das juga merah tipis, dia sempat naik sih kalau teman-teman perhatikan, sempat naik tapi merah tipis. Saya juga nggak entry. Ya, Cuan ngejarum ya. Brand juga harusnya, brand saya ngelihat, saya pikir brand udah akan ada tanda-tanda main ya. Brand ada tanda-tanda main saya pikir, tapi ternyata dia juga ngejarum dan data transaksinya ini meragukan gitu ya, ngejarum juga. Volumenya cuman udah mulai kelihatan gitu ya, kita perhatikan aja lah nanti, menurut saya masih belum. Seperti itu. Jadi sesuai tadi yang saya informasikan, besok DKHH, Doit, Asri, dan juga NICL. Ya, buat sedikit informasi aja ke teman-teman bahwa komoditas emas secara harga sudah mulai ada koreksi gitu ya. Jadi ya teman-teman yang masih hold saham-saham emas-emasan yang harganya udah di pucuk, ya saran saya hati-hati gitu ya, saran saya. Tapi balik lagi nanti resikonya ke teman-teman masing-masing aja. Nah, yang pertama saya mau bahas DKHH Waran. Wah, ini kenapa Warannya saya rekomendasikan? Karena saham Cipta Sarana Medika ini yang akan listing besok tanggal 8 ini ya teman-teman, dia punya waran ya, 2/1. Penjatahan bawah 100% juga hanya 5 lot, 6 lot. Ya memang retailnya ini partisipasinya luar biasa besar gitu ya, luar biasa besar. Nanti kita perhatikan aja besok ketika dia listing gimana. Dan dia punya waran setiap kepemilikan induk 2 ya, dia akan dikasih waran 1. Jadi kalau punya 10
lot gitu ya. Kalau misalnya punya 10 lot akan dapat satu gitu ya. Setiap punya 2 lot akan dapat satu lot waran gratis gitu ya. Dapat satu lot waran gratis. Ya, jadi kita perhatikan aja, kalau menurut saya nih, kalau dapat di harga dapat waran di harga let's say 10 sampai 15-an sih, masih menurut saya masih menarik ya. Saya rasa DKH waran mungkin dikerek akan di atas 20. Tapi balik lagi, ini hanya analisa, nanti teman-teman lihat aja ya. Pantau DKH waran itu yang akan sangat volatile. Kalau induknya saya rasa akan lock ARA gitu ya. Ya paling kalau teman-teman yang punya dana gede mau berani nembak di ARA gitu ya, cuman kecil kemungkinan dapat ya, karena saya rasa banyak big player yang ikutan. Kojon aja dia nembak berat 200 miliar ya kalau nggak salah, dia dapat penjatahan cuma satu berapa ya, 0, berapa gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua saya mau mention saham ASRI. Nah, ini saham ASRI price actionnya menurut saya menarik ya. Di volume yang terjadi di hari ini tanggal 7 cukup besar. Data transaksi oke gitu ya, data transaksinya oke. Ini bukan foreign yang main domestik, CC domestik, BNI Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas Mansek, CC, dan posisinya ini dia sudah break. Apakah besok lanjut? Nah, saya tuh paling seneng saham yang break di resist terakhir dengan volume besar. Kenapa? Karena biasanya 2-3 candle setelahnya itu biasanya ya deja vu lah ya. Biasanya suka terulang, itu 2-3 candle setelahnya itu suka masih ada naik gitu. Jadi itu alasan menurut saya saham ASRI ini layak untuk di watchlist ya, untuk dipantau teman-teman semua gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini saya punya saham Doit. Ya, saham Doit kenapa menarik? Ini kalau ngelihat posisi chartnya juga mirip-mirip. Ya tadi saya udah sampaikan ya, saya paling suka saham yang volumenya besar dan dia break last resistnya. Ya biasanya dia saham kayak gini tuh suka lanjut gitu ya. Kecuali kalau sahamnya naik kenceng break resist tapi posisi volumenya itu nggak terlalu besar, biasanya nggak akan lanjut, false gitu ya, false break gitu ya. Dan ini secara data transaksi saya perhatikan broker LG yang jadi top buyer satunya, dan menurut saya saham Doit ini menarik gitu ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini saham NICL ya, sahamnya Pam Group. Jadi ini udah kemarin beberapa kali saya rekomendasikan saham NICL nih, salah satu saham yang menurut saya hebat gitu ya, karena nggak kena UMA dari bursa ya, nggak kena UMA. Dia kan naiknya kan 25%, 19% gitu ya. Dua kali ARA, dan hari ini ya nggak ARA ya. Ya nggak ARA, tapi kenaikan yang sangat besar gini tanpa kena UMA itu ya bikin bingung juga ya, karena parameter UMA dari bursa sendiri saya masih belum ngerti gitu ya, saya masih belum ngerti. Tapi ya fokus aja, menurut saya NICL dipantau aja, menurut saya akan masih menarik, data transaksi oke, volume juga masih oke. Ya paling musuhnya ya itu tadi ya saya sampaikan, UMA gitu ya. Dan mungkin sebagai tambahan nih teman-teman, saham emas-emasan ya, yang tadi saya mention bahwa emasnya sendiri udah akan koreksi ya, indeks komoditas emas itu sudah koreksi. Dua saham emas-emasan menurut saya yang secara harga ya cukup lumayan menarik gitu ya. Yang pertama adalah MDKA. Ya ini MDKA volumenya lumayan besar gitu ya. Volumenya lumayan besar, broker yang jadi top buyernya BB. Ini broker BB ini konsisten akum semenjak dia turun terakhir di 10 April ya. Kalau saya tarik nih 10 April ya, BB udah beli total 59 miliar. Nomor satunya salah, OD ya, nomor satunya OD. Ya, posisinya ini mau break resist. Ya memang volumenya masih so-so aja gitu ya, tapi menurut saya kalau kita lihat aja besok gimana. Sebenarnya kalau volumenya seperti ini sih saya rasa potensi dia buat breakout dan kencang lagi besok itu besar. Tapi ya menurut saya ini saham MDKA menarik untuk dipantau ya. Jadi buat teman-teman yang suka stylenya buy on breakout, ini bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Yang kedua saham Inco ya, saham Inco juga sama, ini saham Inco nikel ya, saham nikel ya. Kalau nggak salah saya pernah baca dia punya emas juga ya kalau nggak salah. Tapi ya udah, kita kesampingan itu. Yang mau saya sampaikan adalah Inco ini volume yang terjadi tadi saya sampaikan ya. Kalau analisa price volume tuh biasanya ini sahamnya naik, volumenya besar, data transaksinya ada akumulasi. Dan ini kan kalau kita perhatikan posisi dia memang belum break ya, posisi dia memang belum break. Tapi kalau ya ini resistnya.
kalau seandainya saya perhatikan ini mungkin, sangat mungkin gitu ya, besok dia akan break dia punya resist dengan potensi upside sekitar 9%. Kalau besok direspon market ya, catatannya seperti itu ya. Kalau enggak ya berarti ya skip aja. Menurut saya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi besok saya DKH Waran, Asri, ini Asri menarik, Doit, NICL ini buat scalping ya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak akan keep. Saya takut karena dia saham ini volatilitasnya juga lumayan besar gitu ya. Saham Doit juga tadi saya sampaikan menarik, Inco sama MDKA mungkin tambahan ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua gitu ya besok gitu. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.